entah mana yang benar kita nggak tahu, bisa jadi juga tanah Pak Manap yang di situ. Jadi bentuknya zigzag ya, tanah PJT gini guys, belok gini. Kalau tarik lurus ini ya tuh, nah, nih lurusnya sini guys. Tuh lurusnya itu ini termasuk tanah PJT ya yang dipagarin itu. Kalau tarik lurus gitu. Ini kelapa-kelapanya udah tertutup sama rumput-rumputan nih, lihat. Nah, sekarang sudah ada pasal-pasalnya nih guys, nih ya. Mungkin Pak Haji Manap atau keluarganya melihat video saya mungkin ya. Sudah lebih tinggi rumput daripada lagi nanti nggak kerawat ya, nggak keurus. Tumbuh bangli lagi bahayanya, harus ada yang rawat ya, harus ada yang merhatikan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Welcome back to my channel Petualang dan Explore. Saat ini sudah jam 2 siang teman-teman. Hari Sabtu malam minggu tanggal 14 Maret 2026. Ini saya berada kembali di belakang Bangli mantan jaksa guys. Nih ya. Dan saya dapat informasi di sini nih. Kelapanya tidak ada yang rawat guys ya, tidak ada yang rawat dan udah mulai tinggi-tinggi ya. Udah mulai tinggi-tinggi kelapa hibridanya guys. Kenapa saya bilang tidak ada yang rawat? Nah, nanti saya jelaskan teman-teman. Tapi untuk Bapak Ibu sebelum menyimak video ini dari awal sampai akhir, ini panas teriknya seperti biasa, mataharinya tidak ada yang nutupin guys. Panasnya cetar ya. Tidak ada awan yang nutupi mataharinya itu guys, panas guys. Tapi saya tetap semangat untuk mengabarkan ya hasil-hasil normalisasi kali yang ada di Bekasi, yang ada di Kerawang guys ya, yang dinaungi oleh Pak Deddy Mulyadi guys. Nah, bagaimana nasib SS Pasir Panggang yang ada di belakang mantan jaksa ini guys, yang sudah dipagarin ini ya. Sekali lagi simak aja video dari awal sampai akhir. Jangan lupa seperti biasa like video ini, subscribe channel Bapak Ibu ya. Sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah segala urusan dunia akhirat kelak untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah mendukung channel saya sampai dengan sebesar ini dan sampai saya punya rumah bahkan. Terima kasih untuk semua para netizen ya. Berkat netizen, tanpa netizen saya tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Berkah-berkah semua para netizen. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita buat video ketiga hari ini di belakang Bangli mantan jaksa. Ada yang aneh di sini, letak patoknya ya nih guys. Nah, ini patoknya ya, patok PJT nih guys, 14 meter. Nah, sementara Pak Haji Manap ya, mantan jaksa itu memagar sebelah situ. Nah, itu yang anehnya. Tapi entah mana yang benar kita nggak tahu, bisa jadi juga tanah Pak Manap yang di situ. Jadi bentuknya zigzag ya, tanah PJT gini guys, belok gini. Nah, belok ke sana. Bisa jadi juga. Cuman banyak yang berkomentar kemarin di video saya, nggak mungkin bang itu belok bang, itu lurus. Itu lurus bang, nggak tarik lurus ya kan. Nah, kalau kita tarik garis lurus ya guys. Nih, kita tarik garis lurus nih ya. Ini mulai dari patok nih ya. Tuh ke sana tuh lihat. Nah, harusnya di sini ya. Tuh yang pas ada yang bolong itu ya. Nah, harusnya di situ ya kan. Harusnya, ini kata penonton ya yang komentar di video saya kemarin. Nah, sementara tanah di sini nih, yang ke sini ini miliknya Bina Marga ya. Tapi saya nggak tahu lagi. Jadi ini penjelasannya nggak ngerti saya guys. Hanya yang tahu tuh hanya PJT sama BPN ya. Nah, tuh lihat. Tuh kalau tarik lurus ini ya tuh, nah, nih lurusnya sini guys. Tuh lurusnya itu ini termasuk tanah PJT ya yang dipagarin itu. Kalau tarik lurus gitu. Tapi kalau zigzag ya kita nggak tahu. Bisa jadi juga seperti saya bilang, ini tanahnya Pak Manap, bisa jadi ya. Nih, cuman banyak komentar nggak mungkin bang zigzag itu lurus bang. Tarik lurus ke sana gitu. Nah, ke sana bang. Dan kalau memang ini apa namanya? Kalau memang zigzag, mana mungkin dibongkar tuh sama Pak Deddy ini ya, nih, dibongkar ya kan. Nah, makanya Pak Manap itu menggugat karena dia merasa ini tanah dia. Nah, ini merasa tanah dia, mau digugat Pak Kades sama Pak Gubernur masalah ya, karena sudah merusakkan bangunan itu guys tuh. Itu penggugatannya nggak tahu seperti apa isinya, mungkin seperti itu ya mungkin, karena udah merusakkan bangunan. Nah, itu kalau versi Pak Manap ya. Kalau versi PJT yang ini tanahnya ini. Nah, tapi kita nggak tahu lagi, nah, apakah lurus, apakah memang zigzag. Nah, gitu guys. Udah saya bahas kemarin ya. Ya, itu kata-kata netizen, nggak mungkin bang ya zigzag, itu pasti tarik lurus gitu. Nah, aku sih kurang tahu ya.
Nah, yang mau kita bahas di sini guys, ini kelapa-kelapanya tertutup sama pohon-pohon ya, rumput-rumputan nih, lihat. Nah, dan kabarnya tadi saya bincang-bincang sama Pak Kades Ebo ya di balik layar. Ini perawatan kelapa hibrida ini bukan lagi tanggung jawab Pak Kades Jujun atau Pak Kades Ebo guys ya, bukan, karena pihak PJT katanya tidak ada berembuk, tidak ada duduk bersama untuk membahas ini guys, membahas kelanjutan kelapa hibrida ini ya, perawatan. Meskipun Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menunjuk Pak Kades Ebo sebagai kata Pak Kades Ebo tadi ya, sebagai pengawasan penertiban bangli-bangli yang ada di kampung Desa Sukamakmur. Cuman khusus untuk kelapa ini perawatannya tidak tahu. Pak Kades Ebo udah nggak di sini lagi guys. Bahkan kalau untuk mencabut-cabuti rumput ini kan, membersihkan ini, Pak Kades Ebo nggak berani, karena di sini tadi kembali ada pelang ini ya, pelang ini guys nih tanah di negara dikelola Perut Jasa Tirta ya kan, bukan dikelola Kades. Nah, dikelola Jasa Tirta, dan ancaman pidana pasal sekian-sekian, hukumnya sekian guys ya. Itu dilarang masuk atau manfaatkan nih, dilarang masuk. Makanya Pak Kades nggak berani masuk seputar sini, apalagi untuk membersih-bersihkan nggak berani Pak Kades guys ya. Ini mesti ada kejelasan. Pak Kades Ebo juga katanya harus jelas apakah memang harus bekerja sama. Kalau Pak Kades Ebo sangat siap guys, sangat siap kalau untuk merawat kelapa ini. Cuman harus memang dari PJT-nya ngomong gitu, kerjasamanya ngomong, duduk bareng gitu. Kalau ini kan belum, sampai saat ini Pak Kades Ebo itu belum ada kejelasan. Makanya Pak Kades Ebo nggak mau lepas tangan. Artinya kalau Pak Kades Ebo lepas tangan, ini kemungkinan besar ini bakal terbengkalai ini kelapa-kelapa ini guys ya, dan akan sia-sia nanti ditanamin, dan takutnya nanti muncul lagi bangli-bangli baru gitu. Teman-teman paham kan? Nah, jadi ya kalau masalah kelapa ini antara PJT sama Pak Kades Ebo atau Pak Kades Jujun, mohon duduk bersama ya kan. Siapa yang khususnya di sini lah kita bahas di sini. Mungkin kalau yang di sana Pak Kades Jujun kita nggak tahu ya, atau kalau memang Pak Kades Jujun udah diamanatkan sama PJT, udah duduk bareng, kita nggak tahu. Tapi yang di sini tadi saya ngomong sama Pak Kades Ebo, tidak ada duduk bersama sama PJT. Jadi Pak Kades Ebo angkat tangan, nggak mau ngurusin kelapa ini karena tidak ada perintah ya. Takut Pak Kades Ebo itu takut ya. Pak Kades Ebo itu takut kalau untuk masuk kemari karena ini wilayah PJT. Takut nanti gimana kan. Nah, sementara pohon-pohon udah mau ketutup nih guys, tuh lihat. Nah, di sini udah ada yang baru lagi guys, tuh lihat. Tuh, kemarin kan Pak Haji Manap kan ngasih bacaan pelangnya di depan doang kan, di depan. Terus tidak ada pasal-pasalnya guys, tuh, ya kan. Nah, sekarang sudah ada pasal-pasalnya nih guys, nih ya. Mungkin Pak Haji Manap atau keluarganya melihat video saya mungkin ya. Karena yang saya bilang, nah ini yang baru betul tuh. PJT baru betul ada pasal-pasalnya, karena habis itu dibuat lagi sama Pak Haji Manap nih guys, tuh. SHM Hamanap tuh Jubaidi SHMM. Dilarang memasuki pekarangan tanpa izin. Ketentuan pasal 257 ayat sekian-sekian. Nah, ini sama nih. Sama yang kayak punya PJT di situ ya. Ya kan, kalau ada bacaan kayak gini, mungkin ya kita pun nggak berani masuk, karena ini kan ini udah wilayahnya Pak Haji Manap. Ini kalau menurut Pak Haji Manap. Nah, sekarang kita nggak tahu nih, belum tahu nih apakah memang batasnya sampai di sini, apakah ini masih tanah PJT dari situ tuh. Soalnya yang dihancurin ini kemarin ini kan dihancurin beko nih. Ya kan, makanya Pak Manap menggugat tuh. Nah, karena dia merasa di tanah dia gitu kan. Yang penting kita nggak usah masuk pekarangan ini ya, nggak usah masuk ini ya. Ini nggak usah masuk, cuma tangan aku yang masuk ya. Jadi kita nggak usah masuk pekarangannya. Jadi kita hanya mengabarkan ya. Jadi kita mau lihat kelapa-kelapanya ini guys ya. Jangan sampai pula sia-sia ya. Ini sudah habis miliaran rupiah untuk normalisasi kali, mengkerukan ya, sewa alat berat Mang Jamar kemarin ya. Ini udah habis miliaran ya. Jangan pula sampai sia-sia, pohon kelapanya juga nggak terawat dan nanti tumbuh bangli lagi. Nah gitu. Maksud saya juga gitu, maksud Pak Kades juga gitu teman-teman ya. Pak Kades, kata Pak Kades Ebo itu bersedia ya. Pak Kades Ebo itu bersedia untuk
ya untuk merawat ini, tapi harus ada kejelasan dari pihak PJT, berdua duduk bareng gitu ya. Nah, pihak PJT udah beberapa kali ditelepon sama Pak Kades Ibu. Tadi saya ngobrol-ngobrol, belum ada jawaban teman-teman ya. Makanya Pak Kades Ibu nggak mau kemari dulu sebelum ada kejelasan. Takutnya nanti Pak Kades Ibu ya kan mau ngerawat kemari, ini kan wewenang PJT, kena masalah pula Pak Kades Ibu kan gitu guys. Nah, ini saya izin melaporkan untuk Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, semoga didengar ya video ini sampai ke Pak Deddy Mulyadi, dan Pak Deddy Mulyadi nelpon Pak Kades nelpon Pak Kades Ibu dan nelpon PJT gitu, biar duduk bareng siapa yang mengelola ini, karena ada berdasarkan Pak Kades Ibu itu hanya berdasarkan ini berdasarkan pelang ini, jadi nggak berani Pak Kades Ibu kemari guys. Total ada 16 pelang ya di Desa Sukang Makmur sendiri, 5 pelang guys berdiri ya. Tapi saya hitung pakai drone kemarin 16 sampai ke Desa Purwadana sampai ke Resinda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, gara-gara pelang ini Pak Kades Ibu nggak berani ya untuk membersihkan ini kali PJT ini ya. Takut Pak Kades Ibu, takut guys. Wah, ini udah jadi mandian bebek aja nih ya. Tuh, lama nggak kemari aku guys ya, jadi mandian bebek aja guys. Tuh lihat tuh, udah kering ya tuh. Tuh sebelah sana juga ada tuh ya, 1 tuh sebelah sana tuh, 2 tuh. Wah, kita jalan-jalan lagi kemari panas-panasan ya. Tuh Bapak Ibu, aku nggak bohong ya. Nih Pak Deddy, lapor Pak Deddy, kelapa hibridanya sekarang sudah lebih tinggi rumput daripada kelapanya Pak Deddy. Jadi bentar lagi nanti nggak kerawat ya, nggak keurus, tumbuh bangli lagi, bahaya nih. Harus ada yang rawat ya, harus ada yang perhatikan. Sekali lagi Pak Kades Ibu nggak keberatan untuk merawat ini, tapi harus ada kejelasan teman-teman. Itu kata Pak Kades Ibu, harus kejelasan, ada suratnya, duduk bersama bahwasannya yang ngerawat ini Desa Sukang Makmur. Tapi berhubung tidak ada surat perintah dari PJT atau apa, duduk bersama, jadi Pak Kades Ibu nggak berani karena ada pelang itu tadi guys, dilarang masuk memanfaatin, takut nanti. Tuh lihat nih ya, rumput-rumputnya udah lebih tinggi ya. Ini lama-lama jadi ilalang semak-semak guys nih. Nah nih, lama-lama jadi semak-semak ya. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat. Wow, anginnya banyak guys. Tuh, seperti ini. Itu ada kali kotak-kotak di sana ya, udah apa? Jadi kolam pancing itu guys. Itu jadi kolam pancing tuh, kali kotak-kotak tuh, bukan lagi kali itu ya. Sampai di sini aja terhentinya ya. Tuh, teman. Tuh ya. Kali kotak-kotak. Nah, di sini ini masih baru ditanam ya kelapa kemarin ya. Nih, masih baru ditanam ini, guys. Nih, sebelah sini ya. Tuh. Nah, kalau ini kali kotak-kotak tuh ya. Jadi kolam, guys, ya. Itu sengaja ditanam, ditaruh ikan nggak salah sana itu ya. Oh. Nah, ini masih Desa Sukang Makmur ya. Perbatasannya itu pohon mangga ini, guys. Desa Purwadana perbatasannya pohon mangga ya. Tuh lihat. Oh. Kali kotak-kotak nih. Tuh lihat, guys ya. Nah, ini kali kotak-kotaknya teman-teman. Nah, nih kita udah sampai di Desa Purwadana. Nih, jadi kali ya, jadi ini jadi kolam, guys, nih kolam. Tuh, udah ada kiambang-kiambang tuh ya.
Kiambang atau apa namanya disebut satu lagi, lupa aku, Kiambang apa ya, satu lagi lupa. Tuh ya, ini kali kota-kota, di sana juga kota-kota tuh. Ini jadikan kolam guys, ini yakin aku nih jadikan kolam nih. Ini kan kemauan, lucu ya tuh. Tuh Bapak Ibu bisa lihat tuh, kali kota-kota, kali tahu ya. Tuh Pak, panas guys, cuaca panas. Insya Allah aku masih diberi ketahanan ya. Oke, kita balik lagi ke sana ya. Coba kita nanti hidupkan drone dulu ya. Walaupun panas, kita hidupkan drone dulu sebentar. Tuh seperti ini ya. Jadi ada dari darat, ada dari udara guys. Tuh aku nggak bohong tuh ya, udah ketutup tuh ya. Ya oke, guys, nih teman-teman bisa lihat ya, tuh rumput-rumput semua ya. Bapak Ibu bisa lihat nih, rumput semua guys tuh. Nah seperti yang aku bilang tadi, Pak Kade Sebo nih nggak berani kemari ya, nggak berani ngurus ini guys. Soalnya nggak ada kabar dari PJT soal siapa yang merawat ini guys ya. Dan Pak Kade Sebo sendiri juga nggak berani masuk wilayah PJT ini ya, takut nanti dipidanakan pula nanti ya kan. Nah tuh lihat, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini tumbuh-tumbuhan apa, pohon-pohonnya udah pohon kelapanya udah mulai ketutup sama semak-semak guys ya. Tuh. Nah di sini ada pelang. Di sini yang pelang ini yang buat Pak Kade Sebo nggak berani guys, macam-macam ya tuh. Takut nanti ya bahaya kan. Oke, udah penuh semak-semak guys, seperti ini ya. Tuh kan sana juga ada tuh ya, ada pelang tuh, bacaan ya. Mungkin aku naikkan drone 5 menit aja ya, 5-6 menit gitu guys. Tuh tadinya ini bangli-bangli ya guys, sekarang sudah bersih ya. Tapi nanti bakal jadi semak-semak ini teman-teman kalau nggak ada yang ngerawat. Jadi terkesan sia-sia nanti ya Pak Dedi. Ini udah miliaran habisnya nih untuk menertibkan bangunan liar ya. Tuh itu ada punya Pak Manap tuh lihat. Tuh bangun Pak Manap ya. Tuh ya, pagarnya tuh dipagar lagi guys, tuh lihat. Nah ya, nah ini dia guys. Ada yang bilang tarik lurus itu banget ya, nggak tahu lagu ya, itu nggak urusan saya guys ya. Biar nanti BPN sama PJT nanti yang berurusan tarik lurus apa tarik bengkok ya kan. Soalnya kita nggak ngerti-ngerti tuh guys. Nah di sana juga tuh Wadas ya, tuh kali Wadas sana guys. Tuh kalau kita tarik garis lurus nggak bisa ya. Gak bisa ya kalau tadi garis. Tunggu bentar, soalnya di bawah sini ada apa namanya, kabel sentral, bahaya itu. Ketinggian kabel sentral tuh nggak tahu tuh berapa listrik. Nah ini kabel sentral nih ya. Oh coba kita tarik lurus ya. Mana banyak patoknya? Patoknya nggak kelihatan ya guys. Pokoknya berdasarkan itu aja tuh. Nah, tuh tarik lurus yang itulah tuh patok yang ini. Tuh. Nah, tuh ya. Nah, tuh udah tarik lurus sama patoknya tuh ke bawah gini. Nah, patoknya di sini nih mungkin. Nah, di bawah ini dia. Tuh. Nah, tarik lurus ini tuh. Tuh yang ada baca-bacaan itu ya. Kalau ini tanah PJT kita garis tarik lurus gini deh guys, tuh. Tuh ke sana kok kayak lurus ya. Aduh ke sana. Tapi ada betulnya juga ini tanah Pak Manap gitu kan. Nah, kalau tarik lurus gini misalkan gini. Wah, bingung juga gitu ya. Siapa yang benar siapa yang salah ya. Ini seru nih kalau apa namanya. Soalnya Pak Manap nih menggugat lagi kan. Jadi kita nggak tahu nih kalau
tarik lurus pagar Pak Manap ya, nih pagar Pak Manap tarik lurus nih, ini tuh, tuh sana tuh sana guys. Kalau tarik lurus pagar Pak Manap. Tapi kalau tanah PJT tadi di sini nih ya, tarik lurusnya di sini nih. Di sini yang ada Telkom ini ya, tuh sana. Rumit guys, apa yang benar apa yang salah, boleh kita lihat aja nanti ya. Oke, kita ke sana lagi ya, lihat ke Puradana guys. Bingung juga kita kok masalah tanah itu, yang bukan apa, kita nggak usah kita campurin ya. Itu biar Pak Manap sama PJT dan sama Pak Gubernur lah itu ya kan, kita cuman ngelaporkan seperti itulah ya. Tuh. Nah ini kalinya udah cakep nih, kalau nggak dijaga. Tuh sebelah sini nih rumputnya tadi ya, udah tinggi-tinggi, udah mulai ketutup nih. Tadinya kalau Pak Karsiebo diamanahkan, Pak Karsiebo mau bersihkan ini katanya guys, cuman ini udah nggak berani lagi Pak Karsiebo, takut pelangnya itu, takut nanti perkara pula sama PJT katanya kan, bukan perkara sama Pak Manap tapi perkara sama PJT nya takut. Nah tuh lihat. Nah ini kali kota-kota ya. Wih panasnya luar biasa. Drone aku puasa juga guys. Tuh Bapak Ibu yang rindu dengan kali kota-kota nih ya, Kali Tahu guys. Tuh ini ada Eceng Gondok ya, Eceng Gondok atau Kiambang namanya. Tuh kalau di Medan Kiambang ya. Tuh ini feeling aku udah jadi apa guys, apa namanya, kolam ikan nih. Tuh udah jadi kolam ikan ya. Nah bahkan di sini udah ditutupin pagar nih. Tuh ada pagar tali gitu ya, batas gitu, nggak tahu aku apa maksudnya, nggak tahu aku guys. Yang tahu coba komen guys. Itu ada pelang PJT juga ya. Nah ini kali kota-kota ya, Kali Tahu teman-teman. Tuh Kali Tahu peta nih, bukan tahu bulat. Nah tuh di situ ada pelang lagi ya. Oke kita naikkan lagi guys. Nah situ tempat sampah ya, kalau orang buang sampah di situ emang ditaruh ya. Tuh ambil sampah dia guys, apa itu. Oke lah, kita jalan ke sana guys. 30 meter ketinggian, kita naikkan lagi 35. Nah di sana juga ada pelang ya. Di bawahnya, di bawah pohon ini juga ada satu ternyata guys tuh. Ini ya. Coba kita maju lagi sedikit. Nah, di sini nih, ini ada ternyata sembunyi dia tuh. Tuh kan. Nah, tuh dia sembunyi itu. Aduh, udah nggak kelihatan lagi, guys. Oke. Nah, di sana juga ada tuh banyak tuh. Tuh sana Resinda tuh banyak tuh, ada berapa biji? 1 2 3 4 5, ada 5 sana ya. Pokoknya total 16 lah ya. Oke, kita balik lagi ya. Total ada 16 pelang gitu ya sampai ke Resinda, guys. Oke, kita balik lagi teman-teman. Aku sudah mengabarkan akan sia-sia nanti kalau tidak ada yang ngurus kelapanya ya. Oke, baiklah guys ya, ibu. Cukup sekian aja vlog saya yang ketiga hari ini. Mungkin saya mau buat satu video lagi di tempat tadi ya, kali Kedung Urang ya. Kurban Tobrut dari Mang Warno ya, Mas Warno ya. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe channel Bapak Ibu. Sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah segala urusan dunia akhir kelak. Untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendukung channel saya sampai dengan sebesar ini. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika.